Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian dengan kita di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan masuk di mata kuliah perancangan percobaan. Saya yang akan menyampaikan materi ini, itu nama saya Darman Saptadi. Saya di Laboratorium Pemulihan Tanaman jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Sebelum saya lanjutkan ke materi-materi nantinya, saya akan sampaikan dulu nanti beberapa hal tentang mata kuliah ini. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Nanti kita akan bahas tentang pendahuluan, ya. Kita sedikit menyampaikan tentang mata kuliah ini apa dan seterusnya. Kemudian nanti akan saya sampaikan pemahaman dasar tentang perancangan percobaan, tentang metode ilmiah, tentang cara berpikir ilmiah dan seterusnya. Kemudian juga akan saya sampaikan beberapa batasan atau beberapa istilah yang nanti akan selanjutnya kita gunakan dalam perkuliahan ini. Baik, kita akan teruskan. Jadi yang pertama, mata kuliah perancangan percobaan ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ya, mata kuliah wajib, sehingga bagi siapa yang mahasiswa program studi agroekoteknologi wajib mengambil ini. Kemudian yang berikutnya, mata kuliah ini bebannya adalah 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah kuliah dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Jadi nanti ada beban praktikum yang nanti akan ada kelas tersendiri. Saya ingatkan sekali lagi bahwa SKS, Anda harus mengingat apa itu makna SKS. Beban 2 SKS kuliah ini artinya adalah Anda punya beban 50 menit kali 3 kali 2 berarti. Jadi berapa? 50 menit kali 3, 150 menit kali 2 berarti 300 menit. Yang waktu yang harus Anda alokasikan untuk mata kuliah ini. 50 menit kali 2-nya untuk kuliah, yang 50 menit kali 2-nya untuk tugas-tugas terstruktur. Nanti saya mungkin akan berikan beberapa tugas terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah waktu Anda belajar mandiri. Jadi itu adalah waktu yang harus Anda alokasikan untuk mata kuliah ini. Kemudian ada satu mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah perancangan percobaan ini, yaitu adalah mata kuliah statistika yang saya yakin Anda sudah mengambil dulu di semester 1. Ya, ada beberapa istilah, ada beberapa pengertian, ada beberapa teknik yang digunakan sebagai dasar dalam membicarakan materi-materi di perancangan percobaan ini. Jadi mudah masih ingat, kalau enggak nanti Anda coba buka-buka lagi materi-materi statistika dulu. Misalnya tentang nanti kita akan membandingkan dua rata-rata, kemudian ada istilah signifikansi dan seterusnya, nanti itu masih akan tetap kita gunakan. Baik, itu adalah sedikit tentang mata kuliah. Nah, kita teruskan. Saya akan memulai materi mata kuliah ini dengan sebuah ilustrasi kasus, ya, untuk bisa Anda nanti lebih jelas dalam memahami kuliah ini. Misalnya Anda adalah, bukan misalnya ya, Anda adalah mahasiswa Fakultas Pertanian ya. Misalnya ada seseorang petani, karena lingkungan Anda adalah lingkungan petani padi misalnya, ada seseorang petani yang datang ke tempat Anda, kemudian bertanya atau minta pertimbangan karena petani ini didatangi oleh seseorang sales pupuk ya, sales pupuk yang menawarkan satu produknya, pupuk cair, yang dia klaim bahwa pupuk ini bisa meningkatkan hasil tanaman padi. Ya, Anda sebagai seorang mahasiswa pertanian tentu saja kan sebelum memberikan pendapat, memberikan pertimbangan, memberikan jawaban, pasti harus dipikirkan masa-masa ya kan, apa jawabannya yang betul. Dan mungkin tidak hanya sekedar berpikir kemudian menjawab, Anda mungkin perlu melakukan sesuatu untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan, jawaban yang bisa diterima gitu. Nah, sebagai insan ilmiah, karena Anda belajar di perguruan tinggi, maka Anda adalah insan ilmiah, maka tentu saja ada sesuatu yang harus Anda lakukan. Ya, tidak sekedar Anda ngawur menjawab gitu ya, harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita
ingatkan dulu apa itu metode ilmiah. Ya, metode ilmiah Anda dulu sudah pernah mendapatkan, mungkin di semester 3 kalau nggak salah ya. Apa itu metode ilmiah? Secara definisi, metode ilmiah adalah penerapan logika dan objektivitas dalam mempelajari atau usaha untuk mengerti tentang fenomena. Intinya di situ adalah Anda menggunakan logika dan objektivitas. Logika berarti kan menggunakan kekuatan akal pikiran, dan objektivitas. Objektivitas artinya tidak subjektif, tidak berdasarkan perasaan, gitu ya. Dalam memecahkan segala sesuatu kasus. Oke, kita lanjutkan kembali ke kasus tadi. Kalau kita kembali ke kasus tadi, kita harus petakan dulu masalahnya apa sih sebenarnya. Masalahnya apa dari kasus tadi petani yang sudah tanya masalah tadi? Masalahnya adalah bahwa belum diketahui produk pupuk cair tadi itu apakah memang dia seperti yang diklaimkan atau tidak. Tadi klaimnya kan pupuk itu meningkatkan hasil. Kita belum tahu apakah pupuk itu memang betul-betul meningkatkan hasil atau tidak. Maka perlu dibuktikan. Tapi tentu saja cara membuktikannya harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang ilmiah, gitu ya. Nah, sebelum kita menuju ke bagaimana cara membuktikannya, pasti sebenarnya kita sudah punya jawaban sementara terhadap pertanyaan tadi, masalah tadi. Apakah pupuk ini meningkatkan atau tidak? Apa saja kemungkinan jawabannya? Coba kita uraikan satu-satu. Kemungkinan jawabannya yang pertama pasti ya, bahwa pupuk itu nanti akan bisa meningkatkan hasil. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi kan nggak mesti seperti itu hasilnya. Ada kemungkinan yang kedua, misalnya justru pupuk itu menurunkan hasil. Bisa saja begitu kan? Kalau misalnya ternyata di dalam pupuk itu mengandung zat-zat yang tidak baik misalnya. Kita belum tahu, tapi kemungkinan itu ada. Ya. Kemudian masih ada satu lagi kemungkinan yang lain, yaitu bahwa pupuk itu ternyata tidak memberi pengaruh apapun. Tidak meningkatkan, tidak juga menurunkan. Mungkin pupuk ini sebenarnya tidak mengandung apa-apa gitu, yang diklaimkan tadi hanya air saja misalnya begitu. Bisa saja begitu, jadi tidak meningkatkan atau tidak menurunkan. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah masih ada kemungkinan yang lain? Tidak ada ya. Jadi kemungkinannya hanya itu, pupuk meningkatkan, pupuk menurunkan, atau pupuk tidak berpengaruh apa-apa. Nah, itulah yang harus kita buktikan. Yang mana jawabannya sebenarnya? Apakah pupuk itu meningkatkan, apakah pupuk itu menurunkan, atau sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Ya? Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Nanti akan kita bicarakan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, yang penting, yaitu adalah bahwa kita harus mempunyai kriteria apa yang digunakan untuk menilai. Ya. Kita harus pikirkan kriteria apa yang digunakan untuk menilai. Tadi kan yang mau kita lihat kan hasilnya ya. Nah, kita harus berpikirkan kriteria apa yang digunakan untuk menilai. Oke, kita mulai dari bagaimana cara memecahkan masalahnya. Saudara sekalian, jadi jawaban dari permasalahan tadi itu sebenarnya bisa diperoleh dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama yaitu adalah dengan pengamatan. Pengamatan dalam hal ini tidak harus berarti mengamati itu objek, tetapi bisa juga dalam arti kita mencari keterangan di tempat yang lain, misalnya dengan bertanya kepada petani yang lain yang mungkin sudah mencoba, mungkin mempelajari pustaka gitu ya. Itu yang disebut sebagai pengamatan atau observation. Jadi penelitian itu bisa dilakukan dengan cara pengamatan saja, bisa. Tidak melakukan apapun, kita datang ke objeknya, kita cari pustaka, kita tanya ke orang lain, kita lihat saja begitu, itu namanya observation. Bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi jawaban bisa diperoleh dengan cara seperti itu. Tetapi untuk kasus tadi, maka tentu saja cara itu nanti akan kurang memuaskan. Jawabannya pasti kurang meyakinkan. Ya, akan lebih meyakinkan ketika Anda melakukan percobaan. Nah, jadi bagaimana memperoleh jawaban itu bisa dilakukan dengan cara melakukan percobaan, atau dalam hal ini disebut sebagai istilah eksperimen. Makanya mata kuliah kita itu kan namanya perancangan percobaan, atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai experimental design. Experimental design, karena memang kita melakukan percobaan. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah yang itu. Maksudnya yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah yang percobaan. Untuk yang tadi, yang observation, itu bisa dilakukan dengan survei dan seterusnya, itu
akan ada mata kuliah lain yang membahas tentang itu. Ya. Apa itu percobaan? Kalau secara definisi, percobaan itu adalah suatu tindakan dan pengamatan khusus yang dilakukan untuk memperkuat atau membuat konfirmasi atau meniadakan, menganggap salah gitu ya, meniadakan, menunjukkan ketidakbenaran sesuatu yang meragukan. Tadi sesuatu yang meragukan tadi, yang dari kasus kita tadi adalah pupuk ini meningkatkan atau menurunkan atau tidak ada pengaruhnya. Itu kan yang meragukan, kita yang mau buktikan. Untuk hal-hal yang kondisinya ditentukan oleh si pencoba. Nah, yang terakhir itulah yang menunjukkan percobaannya ya. Artinya bagaimana kita membuktikan itu memang kita melakukan sesuatu. Kita atur sesuatu, kita memang membuat sesuatu sehingga kita nanti bisa membuktikan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul dari masyarakat. Oke. Selesai sekalian, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan, ya kita diskusikan biar tidak tertunda. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, karena kita nanti akan fokus di percobaan, maka saya akan selanjutnya bicarakan tentang bagaimana merancang percobaan. Ya, merancang percobaan. Mengapa percobaan harus dirancang? Ya, karena tujuan kita tadi, kita ingin mendapatkan jawaban yang diakui, jawaban yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka harus kita atur sedemikian rupa, harus kita rancang. Secara ilmiah, jawaban yang nanti kita dapatkan itu harus bisa diterima, gitu ya. Apanya yang dirancang? Ada banyak hal yang harus dirancang. Misalnya adalah objek percobaannya. Dalam hal ini tadi, objek percobaannya kan bisa padinya, bisa pupuknya, ya. Kemudian bisa alatnya, alat untuk menanamnya, alat untuk budidayanya dan seterusnya, dan alat-alat yang lain ya, tergantung kasusnya. Kemudian tempatnya, kemudian kondisinya, kemudian cara atau metode pengambilan sampelnya, metode pengamatannya, metode menanamnya dan seterusnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga nanti keputusannya bisa dipercaya. Tapi salah satu prinsip yang penting yang harus Anda pegang yaitu adalah bahwa Anda ingat-ingat itu yang terakhir ya, faktor selain faktor yang ingin diketahui perbedaannya. Tadi faktor yang ingin diketahui perbedaannya apa? Pupuk kan? Jadi faktor di luar faktor yang ingin diketahui perbedaannya, artinya faktor di luar pupuk itu kalau yang berpengaruh terhadap hasil nantinya itu kan bisa tadi tempatnya, medianya, airnya, cahayanya gitu kan, semuanya harus dibuat sama. Semuanya harus dibuat sama. Kenapa begitu? Agar nanti kita yakin bahwa kesimpulan yang kita ambil itu, kalau tadi kesimpulannya ternyata pupuk itu meningkatkan atau pupuk itu menurunkan atau pupuk itu tidak berpengaruh, kesimpulan itu betul-betul karena faktor pupuk gitu, bukan karena faktor yang lain gitu ya. Jadi semua faktor di luar faktor yang kita ingin tahu perbedaannya harus dibuat sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan percobaan dari kasus yang tadi? Oke, saya yakin sebenarnya Anda sudah punya bayangan bagaimana melakukan percobaan tadi. Dalam kasus tadi, kalau kita ingin membuktikan apakah pupuk itu berpengaruh atau tidak, maka tentu saja kita harus membuat percobaan dengan cara menanam padi di mana satu pihak diberi pupuk dan satu pihak tidak, begitu kan? Ya, karena kita ingin tahu perbedaan antara yang dipupuk dan tidak. Kita menanam di satu pihak dipupuk dan satunya tidak, gitu ya. Nah, menanamnya bisa di petak, bisa di polybag, terserah. Yang penting kita pikirkan adalah tempat penanaman kita atau kondisi kita menanam itu adalah serepresentatif mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Kita bisa membuat model memang. Kalau padi itu kan mestinya kalau di kondisi biasa kan di sawah ya. Mestinya memang kita percobaan itu di petak gitu. Tapi boleh saja kita mencobanya di polybag. Boleh. Asal nanti representatif gitu ya kondisinya. Baik. Jadi ketika kita melakukan percobaan seperti itu, satuan percobaannya, apa itu satuan percobaan nanti kita bicarakan di belakang ya. Satuan percobaannya bisa berupa polybag atau bisa berupa petak atau plot. Ya, oke.
Kemudian yang harus kita perhatikan adalah tadi objek percobaannya, ya, yang harus kita buat sama tadi. Tentu saja pupuknya ya harus dalam kondisi yang baik, gitu ya, harus kondisi baik. Artinya karena kita membuktikan apakah pupuk itu betul-betul meningkatkan atau tidak nanti. Jadi pupuk itu harus dalam kondisi memang baik. Kemudian yang kedua, varietas padinya misalnya, varietas padinya harus sama. Kalau berbeda nanti kesimpulannya akan meleset. Ya. Kualitas benihnya juga sama. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan padinya harus sama. Kemudian berikutnya, alat, tempat, kondisi harus kita lakukan juga dengan spek-speknya yang sama, seragam dari antara dua perbedaan penerapan tadi yang dibungkus tidak tadi. Jadi misalnya pengairannya, karena padi kan perlu pengairan ya, pengairannya harus buat sama. Jangan sampai nanti perbedaannya karena pengairan gitu. Jadi kesimpulannya nggak pas. Kemudian pencahayaannya juga harus sama. Kemudian kalau diberi pupuk yang lain, misalnya pupuk yang lain juga harus sama. Medianya, tanahnya, kalau pakai polybag, besarnya polybag, kalau pakai petak, besaran petaknya, semuanya harus sama. Pokoknya kecuali dari faktor pupuk tadi, yang dipupuk dan tidak tadi, yang lain harus dalam kondisi sama. Oke. Kemudian berikutnya, apa kalau ukur penilaiannya? Kalau kita sudah melakukan percobaan, terus menilainya gimana? Bahwa ini lebih baik dan ini tidak, bahwa ini hasilnya lebih tinggi atau tidak, kan harus ada tolak ukurnya. Nah, tolak ukur itu nantinya selanjutnya akan kita sebut sebagai variabel pengamatan, ya, variabel pengamatan harus ada, harus kita tentukan. Dan cara memilihnya variabel itu, karena variabel bisa apa saja, itu harus pas sesuai dengan tujuan kita tadi. Kalau tadi kita itu mau membandingkan hasil, ya berarti nanti variabel pengamatannya adalah hasil, gitu ya. Tapi yang jelas catatannya adalah bahwa karena nanti kita akan membandingkan antara dua hal yang terukur, dalam hal ini nanti kasusnya adalah hasil tadi kan, maka sifat-sifat yang kita bisa bandingkan untuk perancangan percobaan ini adalah sifat-sifat yang kuantitatif. Tidak bisa kita menggunakan sifat yang kualitatif, misalnya warna bunga gitu ya, merah, putih itu. Nggak bisa kita analisis nanti karena datanya cuma itu saja, merah dan putih. Itu data kualitatif. Ya, jadi yang bisa kita bandingkan, kita analisis nanti adalah yang data kuantitatif. Data kuantitatif itu misalnya luas daun, tinggi tanaman, diameter batang dan seterusnya, termasuk ini tadi hasil itu adalah data kuantitatif, itu yang nanti bisa kita bandingkan. Oke. Sekali lagi dalam kasus ini, karena kita akan membuktikan apakah pupuk itu meningkatkan hasil atau tidak, maka ya variabel hasil lah yang kita ukur. Kalau padi itu variabel hasilnya apa? Padi itu orang beli padi, beli beras itu kan beratnya kan, misalnya kilogram per hektarnya atau kilogram per petak gitu kan. Nggak ada orang mengukur hasil padi dengan jumlah biji. Meskipun itu bisa kita gunakan sebagai variabel pendukung, ya bisa aja. Variabel komponen hasil bisa, tapi variabel intinya adalah variabel berat gabah misalnya, atau berat berasnya gitu ya, berat gabah yang bisa digunakan. Berat gabah, gitu ya. Oke, kita tentukan bahwa variabel yang kita ukur adalah berat gabah. Jadi padi tadi kita tanam di dua kondisi yang berbeda, satu dipupuk, satu tidak, dipelihara sedemikian rupa yang baik, kemudian ditunggu sampai keluar malainya, keluar bulurnya, sampai saat masa yang betul, dipanen, kemudian masing-masing ditimbang, dibandingkan, gitu kan? Nanti kita bisa melihat atau membandingkan hasil. Oke. Satu catatan penting adalah bahwa ketika kita menentukan variabel ini harus dicari variabel yang pas. Tentu saja kalau kita mau membandingkan hasil, ya hasil yang kita amati. Coba Anda, gimana pendapat Anda? Kalau Anda ada penelitian yang mau membandingkan hasil padi, tetapi yang diukur misalnya jumlah daun, nggak pas kan? Nggak pas. Meskipun itu bisa saja sebagai variabel pendukung, bisa, tetapi jumlah daun itu kan tidak langsung merepresentasikan hasil. Secara fisiologis mungkin akan berhubungan, tetapi belum tentu gitu ya. Tapi yang paling pas yang variabel secara langsung yaitu adalah hasil berat padi tadi. Gitu ya. Itu adalah bagaimana cara menentukan tolak ukur. Jadi harus pas, harus sejalan dengan tujuan yang tadi sudah kita tentukan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian
Sebelum kita lanjutkan, ini definisi lagi ya, definisi perancangan percobaan. Tadi percobaan sudah kita sebutkan, perancangan tadi sudah kita sebutkan, tapi secara definisi perancangan percobaan adalah suatu pola atau prosedur untuk mengumpulkan atau memperoleh data dari sebuah penelitian. Jadi kita membuat rancangan, prosedur, pola gitu ya. Tidak harus menanam, ya tergantung percobaannya nanti. Tetapi tujuan dari kita menanam itu adalah untuk mengambil data. Dalam kasus tadi kita mengambil tadi data berat gabah tadi, gitu ya. Oke. Nah, tetapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ pekerjaannya untuk bisa mendapatkan kesimpulan tadi. Ya, tidak cukup sampai di situ. Kalau kita hanya menanam, merancang, menempatkan padi begini begitu, membuat perlakuan, tapi setelah itu diukur dan dibiarkan, nggak ada artinya, kita nggak bisa mengambil kesimpulan apapun. Tetapi setelah kita dapat data, pertanyaannya, terus diapakan data itu? Ya. Itu adalah pekerjaan kita selanjutnya. Jadi data yang sudah diperoleh itu harus diolah dulu, dianalisis dulu untuk agar kita bisa mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu ya. Jadi pekerjaan kita dua nanti dalam percobaan ini, yaitu kita merancang dulu percobaannya seperti apa. Kemudian setelah kita dapat data itu kita analisis atau kita olah sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan yang tadi muncul, mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya beri contoh kasus sekarang. Misalnya dari tadi kasus yang pupuk cair di padi tadi, misalnya ada 3 orang yang melakukan percobaan yang sama persis dan ternyata hasilnya begini. Misalnya orang pertama atau kondisi A, di situ disebut kondisi A, mendapatkan bahwa yang tidak dipupuk itu hasilnya 5 kg per plotnya, yang dipupuk 6,1. Kemudian yang kondisi B, yang tidak dipupuk 5 kg, yang dipupuk 4,2 kg. Kemudian yang orang ketiga atau kondisi C, yang tidak dipupuk 5 kg, yang dipupuk 5,1. Coba kalau hasilnya seperti itu, kalau Anda yang diminta untuk membuat kesimpulan, bagaimana kesimpulannya? Tentu saja akan sangat wajar ketika kemudian si peneliti mengambil kesimpulan yang kondisi A, itu kesimpulannya adalah bahwa pupuk meningkatkan hasil. Kemudian yang kondisi B ternyata pupuk menurunkan hasil. Kemudian yang C ternyata pupuk tidak memberikan pengaruh, ya karena selisihnya hanya 0,1 kg gitu. Mungkin kesimpulan sementaranya begitu. Ya. Tapi coba kita lihat sekarang. Ketika ketika penelitian itu ternyata hasilnya seperti ini. Yang kondisi pertama itu yang tidak dipupuk mendapatkan 5 kg, tetapi yang dipupuk hanya mendapatkan 5,2. Kemudian kondisi B orang kedua dapatkan yang tidak dipupuk 5 kg, yang dipupuk 4,9. Kemudian yang kondisi C, yang tidak dipupuk 5, yang dipupuk 5,05. Pertanyaannya adalah, apakah masih bisa dibuat kesimpulan yang sama dengan tadi? Nah, ini pertanyaan besar ini. Apakah masih bisa dibuat kesimpulan seperti yang kesimpulan hasil 3 orang pertama tadi? Kita lihat coba. Yang kondisi A dan kondisi B. Kondisi A ini selisihnya cuma 0,2. Ini 0,1 turunnya, ini 0,2 naiknya. Apakah naik 0,2 ini kita sebut pupuk itu meningkatkan hasil? Apakah turun 0,1 itu kita simpulkan menurunkan hasil? Ya. Jika kesimpulan serta-merta kita ambil dari angka-angka itu, ya pasti nanti setiap orang bisa memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Ya kan? Yang tadi misalnya yang ini, bisa aja orang mengambil yang kondisi A ya, bisa aja orang menyimpulkan, oh itu meningkatkan itu, naik 0,2 kok. Tapi orang yang lain misalnya mungkin enggak, cuma 0,2 naiknya. Kan bisa begitu. Yang kondisi B juga begitu, yang kondisi C juga begitu. Artinya, sekali lagi, ketika kita menyimpulkan dari angka tersebut secara langsung,
maka pasti akan didapatkan kesimpulan yang berbeda-beda antar orang. Jadi tidak ada kesepakatan, tidak terjadi kesepakatan, tidak disetujui nanti kesimpulannya. Terus bagaimana solusinya? Maka diperlukan sebuah metode analisis data yang dapat memberikan kesimpulan secara pasti dan terstandar. Apa artinya? Bahwa ketika sudah dianalisis, kesimpulannya begini, maka semua orang bisa menerima bahwa hasil penelitian ini secara ilmiah bisa diterima kesimpulannya seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi, harus ada sebuah metode analisis data yang dapat memberikan kesimpulan pasti dan terstandar. Nah, di dalam pembicaraan kita selanjutnya nanti, kita akan bicarakan metode analisisnya itu. Ya, metode analisis sudah dibuat oleh banyak ahli ya. Kita nanti tinggal pakai saja gitu. Tapi secara umum metode analisisnya disebut sebagai analisis ragam, atau dalam bahasa Indonesia sering juga ada yang menyebut sidik ragam, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai analysis of variance, atau yang lebih terkenal itu disingkat dengan ANOVA. Jadi sering nanti disebut sebagai ANOVA, maksudnya analisis ragam, analysis of variance. Itu adalah nama analisis yang digunakan untuk tadi membuat kesimpulan terhadap suatu hasil pengukuran kita tadi. Gitu ya. Oke. Baik, itu tadi tentang bagaimana kita berpikir ilmiah, tentang apa itu rancangan percobaan, tentang bagaimana kita merancang percobaan secara umum ya. Berikutnya saya akan sampaikan tentang beberapa pengertian yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Tetapi nanti ada juga hal-hal yang praktis yang harus Anda ketahui dari pengertian-pengertian istilahnya. Jadi kita mulai dari yang namanya perlakuan. Apa itu perlakuan? Perlakuan itu istilah baku ya di dalam perancangan percobaan ini. Apa itu perlakuan? Perlakuan yaitu suatu prosedur yang akan diukur pengaruhnya dan dibandingkan satu dengan yang lain. Nggak usah dihafalkan definisinya, tapi yang penting Anda paham maksudnya apa sih gitu ya. Dalam kasus tadi yang pupuk cair tadi, maka yang disebut sebagai perlakuan itu adalah pemupukannya itu. Gitu. Perlakuannya apa? Pemupukan. Dalam hal ini dipupuk dan tidak dipupuk. Ya, jadi perlakuan itu sama-sama pemupukan nanti bisa beda-beda. Apa namanya? Levelnya bisa beda-beda gitu ya. Ada yang dipupuk dan tidak dipupuk. Ada yang sama-sama pemupukan tapi yang divariasi adalah dosisnya. Bisa ada begitu. Jadi faktor perlakuannya atau perlakuannya adalah dosis pemupukan kalau gitu. Atau frekuensi pemberian pupuk bisa aja. Atau apa lagi? Durasi pemberian pupuk bisa. Atau merek pupuk bisa juga. Itu yang disebut sebagai perlakuan. Ingat-ingat ya ini ya. Ini sering dilupakan ini. Perlakuan itu yang mana sih perlakuan itu? Dalam kasus tadi pemupukan. Ini diberikan contoh yang lain. Misalnya ingin dicoba 4 varietas padi untuk mengetahui apakah varietas-varietas tersebut hasilnya berbeda atau tidak. Maka dalam hal ini yang disebut sebagai perlakuan itu adalah varietasnya itu. Ya, varietas itu disebut sebagai perlakuan. Memang agak lucu ya, perlakuan, tapi kan kita nggak melakukan apapun sebenarnya. Ya varietas itu kan kita nggak melakukan apapun. Karena kita tinggal nanam varietas yang berbeda, sudah, itu namanya perlakuan. Beda dengan yang pupuk tadi kan, pupuk kan kita satunya dipupuk, satunya tidak, kan ada perlakuan. Ya, kita melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau ini kan, ya pokoknya kita tinggal nanam varietas yang berbeda. Tapi itu tetap disebut sebagai perlakuan dalam istilah perancangan cobaan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah dipahami apa itu perlakuan. Nah, kita lanjut keterangannya, yaitu kita menggunakan kasus ini ya, yang varietas tadi. Varietas secara keseluruhan itu disebut sebagai faktor perlakuan. Jadi orang ada yang menyebut perlakuan gitu atau faktor perlakuan, gitu. Faktor, atau ada juga yang menyebut faktor saja. Maksudnya adalah faktor perlakuan. Jadi varietas tadi disebut sebagai faktor perlakuan. Jadi kalau ditanya perlakuannya, faktor perlakuannya apa? Pemupukan. Tapi mungkin perlu lebih detail disebutkan. Faktor perlakuannya apa? Dosis pemupukan misalnya gitu ya, atau frekuensi pemupukan, atau persentase pencahayaan misalnya. Itu namanya faktor perlakuan. Nanti di bawah itu ada level atau aras atau tingkatan. Ya, nanti akan kita singgung lagi di pertemuan berikutnya.
Kalau dosis pupuk misalnya faktor pelakuannya adalah dosis pupuk, maka tentu saja kan harus ada level yang berbeda. Ada yang dosisnya 0, dosisnya 100, dosisnya 150, dosisnya 200 dan seterusnya. Nah, dosis itu disebut sebagai dosis yang berbeda itu disebut sebagai level atau tingkatan atau aras. Ya, jangan rancu dengan itu. Itu bukan faktor ya, tapi itu level. Kalau faktornya adalah faktor pelakuannya adalah pemupukan, dosis pemupukan. Dosis pemupukan levelnya 0, 100 dan seterusnya. Itu levelnya. Oke. Nah, di dalam contoh di atas, karena hanya ada satu faktor, ingat, faktornya kan cuma satu tadi, pemupukan atau varietas gitu ya. Karena hanya ada satu faktor, levelnya bisa banyak, tetapi faktornya cuma satu. Karena hanya ada satu faktor, maka percobaan seperti itu disebut sebagai percobaan faktor tunggal. Percobaan faktor tunggal. Nah, kalau ada percobaan faktor tunggal, apakah ada percobaan yang faktor tidak tunggal? Ada. Nanti disebut sebagai percobaan faktorial atau percobaan yang faktornya itu lebih dari satu. Kita akan pelajari nanti setelah UTS, ya, berikutnya nanti. Tapi sekarang nanti kita akan bicara dulu tentang yang percobaan faktor tunggal. Oke, kita lanjutkan dulu. Masih istilah-istilah ini ya. Perlakuan-perlakuan tadi itu kan selanjutnya nanti kita tempatkan di dalam satuan-satuan percobaan. Tadi sudah kita singgung satuan percobaan. Dalam kasus padi tadi, satuan percobaannya kan bisa berupa peta atau plot, bisa berupa polybag, ya. Yang merupakan bagian terkecil dari satu percobaan. Bagian terkecil dari satu percobaan. Satu peta, saya tanami taruhlah 10 tanaman padi yang mendapatkan perlakuan yang sama, misalnya yang tidak dipupuk tadi, maka satu peta kecil itu kita sebut sebagai satu satuan percobaan atau satu unit percobaan, gitu ya. Nah, tentu saja unit percobaan atau satuan percobaan ini bisa macam-macam nanti. Bisa berupa plot tadi ya, bisa berupa polybag, bisa berupa petri dish kalau teman-teman kita dari hama penyakit, bisa aja. Bisa berupa botol-botol kultur, bisa juga bahkan mungkin di kulkas misalnya gitu ya. Kalau perlakuannya tentang suhu dingin terhadap ini misalnya, satuan percobaannya kulkas 1, kulkas 2, kulkas 3, bisa aja begitu. Atau bahkan bisa begini, kalau ada orang membutuhkan kualitas merek cat untuk mencat kayu misalnya, ada kayu panjangnya 10 meter dibagi masing-masing 1 meter, 1 meter, 1 meter, kan ketika 1 meter dicat dengan merek A dan 1 meter berikutnya dicat dengan merek B kan nggak akan saling berpengaruh kan, jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi satuan percobaannya yang mana kalau ini? Satuan percobaannya bukan kayu yang 10 meter tadi, tapi satuan percobaannya adalah tiap 1 meter tadi, itu disebut sebagai satuan percobaan. Ya, jadi tergantung kondisinya satuan percobaan. Oke ya? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian istilah atau pengertian yang berikutnya yang kedua, hipotesis. Apa itu hipotesis? Anda pasti dulu sudah pernah mendapatkan ini di statistik ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari hasil percobaan. Tadi kita sudah singgung juga sebenarnya di kasus yang pertama itu tadi. Kan ada 3 kemungkinan tadi. Pupuk meningkatkan hasil, pupuk menurunkan hasil, pupuk tidak berpengaruh. Nah, itu bisa kita jadikan hipotesis. Kita pilih salah satu yang kita gunakan sebagai hipotesis. Apakah saya menduga dengan kuat bahwa pupuk ini memang meningkatkan hasil? Kalau saya ragu-ragu, oh pupuk ini tidak berpengaruh apa-apa, gitu ya. Atau bisa juga kita hipotesiskan bahwa pupuk ini nanti justru akan menurunkan hasil. Tergantung literatur yang kita dapatkan, tergantung referensi yang kita peroleh, kita membuat hipotesis. Toh nanti misalnya ketika kita mengambil hipotesis bahwa pupuk itu meningkatkan hasil, hasilnya bisa diterima atau tidak? Ketika hipotesis saya itu pupuk meningkatkan hasil, dan ternyata hipotesis itu tidak diterima, maka berarti kemungkinannya kalau nggak pupuk itu menurunkan hasil, ya pupuk itu tidak berpengaruh, kan gitu, sama aja sebenarnya. Kita ngambil satu hipotesis yang kita buktikan, nanti semuanya akan terjawab. Itu yang disebut sebagai hipotesis. Dan hipotesis ini dalam rancangan percobaan, dalam penelitian harus kita buat dulu, gitu ya. Apa sih yang mau kita buktikan? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut sebagai ulangan atau replikasi. Ulangan atau replikasi. Ulangan atau replikasi,
ketika kita melakukan satu unit percobaan atau satu satuan percobaan tadi, kita lakukan lebih dari satu kali, itu namanya kita ulang atau dibuat ulangan atau dibuat replikasi. Pokoknya asal lebih dari satu itu sudah disebut sebagai ulangan atau replikasi. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan presisi pendugaan. Secara logika pasti Anda sudah bisa tahu kenapa kok kalau diulang itu lebih presisi gitu ya. Saya beri ilustrasi yang di bawah itu, ilustrasi yang gampang saja. Meskipun sebenarnya kurang pas karena ini kualitatif ya, tapi bisa digunakan untuk analogi, logikanya. Ketika ada satu jenis obat baru dicobakan kepada 10 orang dan ternyata 10 orang itu sembuh, kemudian dibuat kesimpulan bahwa obat ini manjur. Oke, kemudian ada kasus kedua, obat baru sama dicoba kepada satu orang saja dan kemudian satu orang itu sembuh dan dibuat kesimpulan bahwa obat ini manjur. Pertanyaan saya, mana dari percobaan antara A dan B itu yang Anda lebih yakini kebenarannya, kesimpulannya? Saya yakin jawaban Anda adalah jawaban yang A. Ya kan, secara logika bisa diterima. Ketika suatu percobaan itu diulang berkali-kali dan hasilnya begitu saja, maka lebih meyakinkan kita bahwa memang kondisinya begitu. Tapi ketika kita coba sekali dan hasilnya begitu, kan boleh jadi kita ragu-ragu, jangan-jangan memang sudah waktunya dia sembuh, jangan-jangan dia ada faktor lain yang membuat dia sembuh gitu kan. Jadi kalau diulang itu lebih meyakinkan kita. Jadi meningkatkan presisi ya. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya fungsinya ya, fungsi ulangan, dalam kaitannya dengan tanaman percobaan ini adalah ulangan itu berfungsi untuk menimbulkan atau membangkitkan ragam. Menimbulkan ragam yang ragam itulah nanti yang akan kita analisis. Saya beri ilustrasi, misalnya Anda tadi aja yang pupuk tadi ya, Anda dalam satu peta itu ada 10 tanaman. Ketika ada pupuk dan tidak, yang ada pupuk Anda ukur tingginya masing-masing dari 10 tanaman tadi, tingginya ada yang 130, 135. Kan nggak mungkin loh di dalam kejadian alam ini kemudian Anda mengukur tingginya padi itu kualitasnya sama, kondisinya sama, tapi Anda dapatkan nanti tingginya itu 130,0, semua sama persis. Kan tidak mungkin. Pasti ada ragam. Gitu ya. Nah, ragam itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menilai apakah percobaan kita, kesimpulan kita nanti itu ragam yang muncul itu karena faktor perlakuan dari pupuk tadi atau karena faktor yang lain, lebih besar mana peluangnya gitu. Itulah yang akan kita ukur. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dengan cara mengulang. Ragam itu hanya bisa diperoleh dari cara mengulang. Kalau nggak ada ulangan, data tidak bisa dianalisis. Ya, harus diulang. Jadi itu fungsi yang kedua. Yang pertama meningkatkan presisi, yang kedua adalah menimbulkan ragam, yang nanti ragam itu yang akan kita analisis untuk mendapatkan kesimpulan tadi. Oke, kita teruskan. Lalu bagaimana cara atau pertimbangan untuk menentukan banyaknya ulangan? Saya harus mengulang berapa kali sih? Apakah 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali? Prinsipnya semakin banyak ulangannya semakin bagus. Tetapi tentu saja kan kita dibatasi ya, dibatasi oleh sumber daya manusia, sumber daya lahannya, sumber daya biayanya, dan seterusnya. Prinsipnya begitu, tetapi kita dibatasi. Oke. Yang pertama pertimbangannya adalah keseragaman tempat dan materi percobaan. Kalau tempatnya itu sudah relatif seragam, materi percobaannya relatif seragam, kita bisa menilai itu, maka ulangan bisa kita buat sedikit, lebih sedikit maksudnya. Tetapi sebaliknya kalau tempatnya agak beragam, objeknya agak beragam, yang kita nggak bisa handle, ya maksudnya ya kondisinya memang harus begitu, agak beragam, maka pemecahannya adalah dengan kita memperbanyak ulangan agar presisinya meningkat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat yang berhubungan dengan perlakuan itu sendiri. Ada perlakuan-perlakuan tertentu yang memang dia menimbulkan variasi yang tinggi, ada yang tidak. Kalau perlakuan tertentu yang menimbulkan variasi yang tinggi, maka kita harus membuat ulangan yang banyak. Tetapi kalau perlakuan tertentu itu nanti hanya menimbulkan variasi yang sedikit saja, kita bisa gunakan ulangan yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah presisi yang kita inginkan. Kalau kita inginkan presisi yang tinggi, tadi kembali ke prinsip ulangan tadi, maka kita harus menggunakan ulangan yang lebih banyak. Gitu ya.
Oke, itu adalah pertimbangan-pertimbangan untuk seberapa besar kita menemukan banyak ulangan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan ada memang rumusnya secara statistik ya. Ulangan yang harus kita buat itu harusnya berapa? Nanti ada rumusnya. Ya, secara statistik diakui gitu ya. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengacakan atau randomisasi. Apa itu pengacakan atau randomisasi? Ya, pengacakan ya mengacak tempat gitu ya. Ada tahu mananya kan bahwa saya harus menempatkan apa namanya satu percobaan itu di sini atau di sini atau di sana, itu kita lakukan dengan pengacakan. Apa fungsinya pengacakan? Pengacakan itu berfungsi untuk mengeliminasi subjektivitas. Ya, kalau tidak diacak nanti Anda terima akan subjektif. Oh, yang saya pupuk karena saya sudah berhipotesis misalnya ya, berhipotesis bahwa pemupukan akan meningkatkan hasil gitu. Yang saya pupuk saya tempatkan di tempat yang lebih subur misalnya gitu. Saya juga lebih subur misalnya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi harus diacak. Ya. Bagaimana cara mengacaknya nanti di setiap rancangan nanti kita akan sampaikan. Tetapi secara umum pengacakan itu bisa dilakukan dengan yang sistematis ya. Pengacakan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu misalnya dengan pengundian. Seperti Anda arisan, bikin nomor, plotnya ditentukan, nomornya ditentukan, nanti tinggal ngambil aja secara acak gitu. Nanti plot mana yang kebagian tempat di mana itu bisa kita lakukan seperti itu. Itu sudah menghindari subjektivitas. Tetapi ada cara yang lebih sistematis, yaitu menggunakan yang disebut sebagai tabel bilangan acak. Tabel bilangan acak. Ya, jadi sudah disediakan sebuah tabel bilangan acak memang. Nanti kita bisa manfaatkan itu untuk membuat pengacakan. Nanti teknisnya Anda akan diajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang kelima yaitu apa yang disebut sebagai kesalahan atau galak atau error. Orang jarang menyebut kesalahan, yang sering disebut itu adalah galak atau error. Ya, galak atau error. Apa itu? Ya, variasi tadi. Ketika kita mengukur tinggi padi tadi, ada yang 130, ada yang 125, selisihnya disebut sebagai error atau galak atau ragamnya nanti. Ya. Secara definisi kesalahan atau galak atau error yaitu keanekaragaman atau variabilitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan, misalnya padi tadi, yang diperlakukan sama meskipun diperlakukan sama. Ya. Untuk berperilaku sama. Perilaku itu maksudnya kalau tadi hasil ya berat gabahnya tadi gitu ya. Ini secara definisi. Galak, kesalahan atau error. Yang ini muncul ketika kita melakukan ulangan. Tanpa ulangan ini tidak akan muncul. Oke. Berikutnya apa yang disebut sebagai analisis ragam. Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Tapi by definisi analisis ragam adalah teknik statistika. Jadi kita ngomong tentang statistika memang ini. Jadi tekniknya itu teknik menghitung gitu ya, statistika gitu ya, bukan teknik kita membuat mesin apa gitu. Teknik cara menghitung, cara menganalisis, cara merancang. Teknik statistika yang dikembangkan untuk memudahkan analisis. Ingat, ini untuk memudahkan ya, bukan untuk mempersulit. Meskipun kata kebanyakan orang sulit gitu ya, tapi sebenarnya ini untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan analisis dan interpretasi data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, yang betul, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jika percobaan dianalisis dengan cara yang benar, maka kesimpulannya nanti juga akan bisa diakui, diterima oleh semua pihak. Gitu. Tentu saja, karena kita melakukannya sistematis, maka kita akan bisa menentukan nanti atau membuat seberapa besar toleransi kesalahan yang kita terima. Di statistik kalian sudah belajar itu dulu. Kita menerima kesalahan 5% misalnya, menerima kesalahan 10% dan seterusnya. Karena kan kita nggak bisa membuat percobaan yang 100% sama kan. Oke. Nah, berkaitan dengan analisis ragam ini, jangan khawatir bahwa nanti di kehidupan yang nyata nanti Anda ya, bahwa analisis itu kan intinya hitung-hitungan. Anda tidak perlu khawatir menghitungnya. Kenapa? Ya karena software untuk melakukan ini sudah bertebaran di luar sana. Ada yang free, ada yang berbayar. Tapi ketika Anda punya data, Anda masukkan, hasil analisis keluar, kesimpulan keluar. Jadi tidak masalah dengan bagaimana cara analisisnya. Nanti, tapi untuk sekarang Anda memang harus belajar, gitu ya.
ini dari mana sih kok bisa keluar kesimpulan seperti ini, itu gimana caranya gitu. Anda harus belajar sekarang. Ketika nanti Anda di luar prakteknya, Anda sudah tahu, oh kalau saya kasusnya begini itu saya harus menggunakan rancangan yang begini. Ini dulu analisisnya dengan cara seperti ini, tapi bagaimana analisisnya Anda mungkin sudah tidak perlu repot-repot menghitung satu-satu nantinya. Tapi sekarang Anda tetap harus belajar menghitung. Dan hitungannya tidak susah sebenarnya. Anda nanti hanya menguadratkan, menjumlahkan, membagi itu saja. Tidak ruwet gitu ya. Hanya Anda perlu teliti. Itu saja kuncinya sebenarnya. Jadi hitungannya tidak sulit. Toh bisa dibantu dengan Microsoft Excel, komputer ya, atau bisa dibantu dengan kalkulator. Hitungannya tidak sulit. Yang penting Anda teliti. Itu saja kuncinya. Oke, saya lanjutkan. Berbagai rancangan percobaan dengan prosedur analisis datanya itu sudah dibuat oleh para ahli ya. Jadi kita sudah nggak usah repot-repot berpikir merancang, itu nggak usah merancang metodenya maksudnya ya. Di lapangan tetap kita yang merancang, tapi kita tinggal milih sebenarnya kita harus pakai metode yang mana. Tapi metode pola itu sudah dibuat oleh para ahli, jadi kita nanti tinggal milih. Yang penting adalah kita harus tepat memilihnya, bahwa kalau kasusnya begini, objeknya seperti ini, perlakuannya begini, saya harus pakai rancangan yang mana, nanti analisisnya seperti apa. Itu saja yang penting. Kuncinya di situ. Ya. Kenapa begitu? Karena tadi kalau meskipun data itu ada, kemudian Anda analisis dengan metode yang salah, bukan berarti kesimpulannya nggak bisa keluar, tetap bisa. Tetapi kesimpulan itu kesimpulan yang tidak betul, kesimpulan yang meleset. Gitu ya. Jadi bukan tidak bisa dibuat, sepanjang ada datanya analisis sudah dilakukan. Ya jangankan kalau ada salah dalam mengamati di lapangan gitu ya, atau salah dalam menganalisis metode analisisnya salah gitu. Kalau Anda iseng-iseng misalnya kalender itu kan ada angkanya kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Anda jumlahkan itu di rata-rata, kemudian antara Januari, Februari, Maret, April, Mei, Anda masukkan di software, dianalisis ya bisa keluar gitu datanya. Tapi apa manfaatnya? Itu kan nggak ada. Dan kesimpulannya nggak ada artinya kan. Tapi data itu tetap bisa diolah dan tetap bisa keluar kesimpulannya. Jadi yang penting adalah yang pertama Anda ketahui, Anda pahami, kalau kasusnya seperti ini, percobaan seperti ini, objeknya begini, pengamatannya begini, saya harus menggunakan rancangan yang mana, analisisnya seperti apa, sehingga kesimpulannya nanti benar. Jadi bisa diterima. Oke, yang terakhir. Ini adalah beberapa rancangan yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Tidak semuanya, hanya beberapa saja. Kita nanti akan mulai dari rancangan yang paling sederhana, yaitu rancangan acak lengkap, atau sering orang menyebut RAL. Kemudian yang kedua disebut sebagai rancangan acak kelompok atau RAK. Bagaimana kondisinya nanti kita pelajari berikutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah rancangan bujur sangkar Latin atau RPSL. Yang keempat rancangan faktorial, tadi sudah saya sebutkan, rancangan yang faktornya itu lebih dari satu, faktor perlakuannya. Nanti faktorial itu bisa kita terapkan di RAL faktorial atau RAK faktorial begitu. Ya, rancangannya sama, hanya ini faktornya lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya adalah rancangan peta terbagi atau sering disebut sebagai split plot design, RPT. Kemudian yang terakhir adalah rancangan tersarang atau nested design. Kalau ada waktu nanti mungkin kita juga akan jelaskan tentang augmented design. Augmented design. Rancangan acak lengkap itu bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai CRD, completely randomized design. Kalau rancangan acak kelompok disebut sebagai RCBD, randomized complete block design, ada tambahan bloknya. Oke. Kalau yang rancangan bujur sangkar Latin disebut sebagai Latin Square. Oke, untuk mengakhiri pertemuan ini ada proyek yang harus Anda lakukan. Ingat tadi SKS-nya Anda punya jatah 50 menit kali 2 untuk mengerjakan sesuatu ya. Tugasnya tidak susah. Coba nanti setelah dari sini kuliah ini atau nanti ketika Anda sudah pulang, amatilah kondisi sekitar Anda. Kemudian Anda buat sebuah rancangan penelitian. Ada buat kasus sendiri gitu ya. Kemudian Anda buat rancangan penelitian untuk menyelesaikan kasus tadi. Ya.
Seperti tadi, misalnya tadi yang kasus pupuk tadi, ada orang datang kemudian kita belum tahu mana yang pupuk lebih baik, percobaannya bagaimana, hipotesisnya bagaimana, analisisnya tentu saja belum. Ya, analisis datanya belum. Tapi tolong Anda buat dulu saja bagaimana memecahkan permasalahan yang Anda buat dari kasus-kasus yang berada di awal. Oke, nanti silakan Anda dibuat, Anda tuliskan di dalam sebuah kertas. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Baik, hari ini pertemuan kita masih membahas pendahuluan. Pertemuan berikutnya kita nanti sudah akan masuk ke rancangan-rancangan tadi, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui forum apapun, bisa secara langsung kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu nanti bisa kita gunakan media yang lain. Hari ini kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.